Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Nah ini Pak ya, update dulu ini kondisi ayam ini. Pagi ini aja udah mati 12 ekor ya. Malas apa-apa lagi Pak, sampai lupa ini nyemprot obat lalat nih. Lalat udah mau berdatangan ini, nanti kayaknya semprot ini ya. Jadi Pak, kalau ayam lagi lesu kayak gini apa-apa malas Pak. Kadang ngasih obat pun malas, tapi tetap dipaksakan harus ya, harus berjuang sampai akhir. Nah, di video saya ini Pak, saya akan masih bahas tentang apa istilahnya ini, pakan pengganti Pak ya. Sebenarnya nggak seluruhnya mengganti, jadi hanya menghemat pakan lah istilahnya. Nah, menghemat pakan dengan memberikan pakan yang lain, tentunya dengan cara yang hemat juga ya. Saya akan bahas BSF di sini, maggot ya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak lah pengetahuan tentang maggot ini, tapi tadi saya sudah lama telepon sama Pak Adi ya, Pak Adi. Beliau yang punya channel koloni BSF Indonesia itu. Jadi saya tanya, nah begini, untuk anda yang mungkin bisa berpikir ya, oh ini kayaknya kalau pakai maggot bisa menghemat pakan gitu, FCR bisa bagus ya. Kalau saya bilang itu antara nyata dan tidak. Setelah saya simpulkan, nyatanya, kenapa saya bilang itu bisa nyata? Kalau anda paham gitu loh. Dan kenapa kalau saya bilang itu mimpi? Kalau anda hanya modalkan maggot fresh, anda kasihkan gitu tanpa hitung-hitungannya. Nah, tadi Pak Adi dari koloni BSF ini sudah jelaskan kepada saya. Beliau sudah pernah melakukan uji coba ya, dengan tiga kandang. Jadi beda. Yang satu ayamnya diberi fresh maggot ya. Jadi full maggot semua dikasih sama dia. Yang kandang kedua dia berikan lagi pakannya itu setengah pakan sentrat, setengahnya maggot gitu. Nah, yang ketiganya dia berikan 2 maggot, 1 sentrat. Maksudnya gini, sentratnya setengah kilo, maggotnya 1 kilo. Karena kenapa berbeda yang satu itu? Karena kata Pak Adi, maggot itu kan mengalami yang namanya penyusutan. Karena tubuh maggot banyak terdiri dari air gitu loh. Nah, jadi supaya adil diberikanlah seperti itu. Dan hasilnya Pak, ini hasilnya. Ayam broiler yang diberikan full maggot itu nggak sebagus ayam yang diberikan full sentrat. Ya, berbedanya jauh gitu loh. Tetapi ketika beliau lihat hasilnya yang pakai 2 kali maggot ditambah sentrat, itu hasilnya cuma berbeda 0, sekian, beliau bilang gitu. Nah, intinya gini Pak, kalau anda mau penambahan pakan dengan media maggot, dengan maggot ini, anda harus sediakan cukup banyak maggot itu Pak, kalau saya hitung-hitung ya. Dan anda harus hitung setiap hari repotnya ini. Contoh saya ini membutuhkan 18 ton 900 kilo pakan sentrat murni untuk bisa sampai panen. Nah, ketika saya hitung-hitung biayanya dan sebagainya, saya itu butuh 6 ton maggot Pak. Jadi di sini susah gitu loh, mau dapat 6 ton maggot itu di mana gitu. Kita harus punya tenaga kerja lagi. Dan itu pun biaya maggotnya, kata Pak Adi, kalau mau untung, biaya produksi maggot anda itu harus di bawah 2000 per kilo. Kenapa beliau bilang seperti itu? Karena kalau biaya kosnya di atas 2000 atau 3000 ya, itu kalau digabungin dengan jumlah pakan, intinya sama saja anda pakai sentrat murni dari pabrik gitu loh.
ya, dari pabrik. Jadi kata beliau, ya mending pakai konsentrat aja mas, ngapain repot-repot pakai maggot, wong modalnya sama kok. Jadi kayak gitu. Nah, penyebab kenapa full maggot ini dengan yang semi maggot ini nggak akan bisa sebagus sentrat, beliau bilang kayak gini. Ini beliaunya termasuk jujur ya. Anda bisa kunjungi channelnya, bisa bertanya kepada beliau. Beliau akan menjawab secara real ya. Jadi secara real beliau akan jawab apa adanya gitu. Kenapa ayam ini nggak bisa berkembang sebagus sentrat? Karena di maggot cuma tergantung mungkin protein dan hanya sedikit nutrisi yang lainnya. Beda dengan sentrat pak gitu. Sentrat ini kan sudah banyak nutrisi lainnya, dari jagung, dedak, kedelai, bungkil kelapa dan sebagainya. Nah, itulah makanya maggot ini kalau mau bekerja dengan baik harus pakai sistem 21 itu tadi, Pak. Ya, 21. Karena kenapa? Misalnya Anda mau berikan ke ayam itu tuh 1 kilo. Anda harus kasih itu ke ayam itu setengah kilo pakan dicampur dengan fresh maggot 1 kilo. Karena maggot itu susutnya bisa mencapai 50%. Beliau bilang seperti itu. Nah, jadi itu loh Pak, masalah maggot ini. Kemarin saya sempat mikir, kayaknya saya kalau pelihara maggot di bawah kandang saya ini kan lumayan gitu loh. Lumayan juga bisa menghemat pakan, kan dapat 40 sak, 60 sak, lumayan duitnya gitu loh Pak. Tapi setelah telepon beliau tadi, Koloni BSM Indonesia Pak Adit, pikiran saya terbuka gitu loh. Dan kesimpulan saya, kalau saya ini pakai maggot ini otomatis satu tambah kerjaan ya kan. Yang kedua tambah tenaga kerja, otomatis tambah biaya produksi. Iya kalau berhasil. Kalau hasilnya sama saja bohong gitu loh. Kalau Anda yang bilang enggak kok saya berhasil kok pakai maggot, Anda lihat dulu populasi Anda, Pak. Coba sorot itu dari situ, Dot. Dah. Sorot juga kandang itu. Dah. Ini 2 kandang, Pak. Tolong dihitung butuh berapa maggotnya gitu loh. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini cerdas-cerdas lah. Ya. Apalagi dengan menyangkut soal untung ya, cerdas-cerdas. Tapi masalahnya satu, mungkin kekurangan yang namanya modal tadi Pak, fasilitas nggak ada gitu loh. Sebenarnya kan kita ini kan rata-rata pekerjaan di Indonesia ini kan ternak, tani, harusnya disitulah ibaratnya itu didukung full lah sama pemerintah misalnya. Dari masalah yang lain-lainnya lah, saya nggak ngerti juga kan, biar bisa berkembang. Coba Anda bayangkan kalau misalnya maggot ini bisa memang berhasil 100% menjadi pengganti pakan, itu peternak bisa cepat kaya itu Pak. Misalnya FCR saya ini biasanya 1,4 kan, dengan bobot 2 kilo. Kasihlah maggot misalnya, dapatlah FCR 1. Kagetlah perusahaan kan, nggak berak ayam gobet katanya kan. Nah di situ bisa untung besarnya itu maksud saya Pak, menghemat pakan itu Pak. Untuk pelaku-pelaku usaha di dunia maggot ini, saya juga berharap untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci lah tentang maggot ini. Ya, baik itu dari pelatihan dan sebagainya gitu loh. Kalau Pak Adi ini memberikan pelatihan, dia ikhlas. Saya pernah tanya itu, beliau ini kan orientasinya nggak tok duit gitu loh. Dari cara bicaranya aja kita sudah bisa tebak orangnya kayak apa kan. Jadi jangan salah sangka. Saya tadi tanya, Bapak nggak buka pelatihan? Saya mau buka pelatihan, kata dia. Ya, tapi saya nggak mau yang biayanya kira-kira memberatkan lah, kata dia. Jadi misalnya kayak gini, saya buka pelatihan per orang misalnya saya kenakan tarif 20.000. 20.000 itu harus balik lagi ke mereka katanya. Misalnya dibelikan nasi kotak atau yang lainnya. Jadi mereka bisa dapatkan kembali uang mereka. Mereka juga dapat ilmu gitu loh Pak. Jadi sungguh inilah baguslah niatnya ini. Beliau tidak mau disebut
orang yang kompeten lah di bidang maggot, dia bilang ya biasa aja lah kata dia kan. Tapi kalau bagi saya, beliau tepatlah tempat untuk Anda bertanya. Dan jangan lupa subscribe juga channel BSF Indonesia itu ya. Anda bisa dapat ilmu yang banyak dari sana. Dan itu real gitu loh. Itu real. Beliau sudah coba sendiri, punya ternak sendiri, punya ternak BSF sendiri juga, mengembangkan BSF sendiri juga. Jadi nggak perlu ragu lagi, tanya saja gitu sama beliau itu. Nah ya, jadi itulah tentang BSF Pak ya. Jadi nggak semudah yang dibayangkan BSF itu. Dikasihlah BSF fresh, ayam Anda bisa segar, bisa dapat hemat pakan kan. Nggak semudah itu. Banyak yang harus dilalui Pak. Banyak yang harus Anda tahu. Hitung-hitungan pakannya ya. Susut BSF-nya gimana, cost produksi BSF-nya gimana, ketemu nggak sampai di akhir. Jadi itu yang sebenarnya di BSF ini dibahas. Pernah ada beliau cerita juga di YouTube-nya. Ada orang Lampung telepon, kata dia ternak ikan lele. Biaya kos produksi BSF-nya 8.000. Beliau langsung aja jawab, itu kan rugi itu namanya Pak. Daripada ternak BSF repot-repot kata dia kan. Lebih baik full pellet aja, sama aja hasilnya. Dia bilang gitu. Ingat tujuan kita Pak menambah pakan bukan untuk menghemat pakan sebenarnya Pak. Untuk mendapatkan untung lebih ya. Menekan biaya produksi. Bukan menekan jumlah pakan yang dimakan gitu loh. Jadi kalau misalnya ayam Anda misalnya pakai full BSF dicampur sedikit pakan karena saking pelitnya kalian itu kan. Supaya harapnya untung besar. Orang panen 30 hari. Anda panen misalnya 50 hari. Ya Anda kalah periode per tahun, Pak. Kalah. Ya. Di atas kertas iya hemat pakan Anda gitu loh. Tapi secara periode per tahun Anda kalah jauh. Mungkin orang bisa dapat 7 atau 8 periode per tahun. Anda mungkin cuma bisa ya dapat misalnya belum cuci kandang sebenarnya dapat 4 periode. Rugi gitu loh Pak kalau dihitung per tahun. Ya. Intinya Pak, pelajari dulu apa yang akan Anda lakukan di peternakan Anda. Ya. Belajarlah kepada orang yang tepat dan jangan ditelan mentah-mentah iklan dan sebagainya. Ya. Jadi marilah majukan sama-sama dunia peternakan ini Pak ya. Karena saya yakin di peternakan ini kita bisa maju gitu. Sekian dulu dari saya dari channel Beternak Ayam Broiler. Jangan lupa kunjungi juga channel Koloni BSF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.